Halo pemirsa Matrails, kita sudah banyak membahas soal-soal terkait dengan logika matematika sampai kepada negasi dan ekivalensi ya. Tetapi rasa-rasanya memang kita masih perlu banyak berlatih soal negasi dan ekivalensi, khususnya pada pernyataan-pernyataan yang bentuknya simbolik ya. Nah, simbolik itu seperti yang nampak di layar ini, ya, kita punya misalkan di sebelah kiri, jika P maka Q, ya, jika P maka Q, atau negasi P dan R. Itu kan bentuk pernyataan yang simbolik ya, bukan kalimat biasa dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain begitu. Ya, nah, kita perlu belajar, perlu berlatih bagaimana menegasikan pernyataan-pernyataan simbolik seperti ini. Yang perlu kita perhatikan lebih dulu adalah bahwa pernyataan yang diberi tanda kurung itu artinya diprioritaskan untuk dieksekusi lebih dulu, ya, dieksekusi lebih dulu. Berarti seperti yang ini atau ini dia secara pengerjaan dilakukan paling akhir. Urutannya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja belajar bagaimana menegasikannya. Ya, negasi atau ingkaran dari jika P maka Q atau negasi P dan R. Nah, kita membayangkan berarti yang dikurung itu seperti sebuah pernyataan. Ya, kita beri simbol misalkan ini A dulu, kemudian ini B. Berarti kita punya A atau B. Kita punya A atau B. A atau B jika dinegasikan akan menjadi negasi A dan negasi B. Ya, negasi A dan negasi B. Maka kemudian penegasiannya akan menjadi negasi dari jika P maka Q, ya, dan negasi dari negasi P dan R. Ya, bentuknya menjadi seperti itu. Kemudian kita mengeksekusi negasinya untuk masing-masing pernyataan majemuk baik di kiri maupun di kanan dan ini, ya. Yang di kiri dulu kita negasikan. Negasi dari P dan Q, negasi dari implikasi berarti menjadi P dan negasi Q kan? P dan negasi Q. Nah, ini kita kurung, jangan lupa. Kemudian dan negasi dari negasi P dan R. Negasi-negasi P menjadi P. Kemudian dan-nya menjadi atau negasi R. Selesai. Inilah hasil negasinya, ya. Sekarang kita kerjakan yang di sebelah kanan, ya. Saya kerjakan di sini, oke? Saya kerjakan di sini. Sama pola pikirnya dengan tadi, berarti yang sebelah kiri yang dikurung ini saya bayangkan dia A, ini saya bayangkan dia B, ya, supaya memudahkan pikiran kita saja sebetulnya, ya. Kemudian A dan B berarti kita negasikan, lalu dan berubah menjadi atau ya. Maka hasilnya menjadi negasi dari jika P maka Q atau negasi dari negasi Q jika negasi Q maka negasi R. Ya. Oke, lalu kita eksekusi penegasian dari masing-masing pernyataan di sebelah kiri atau dan di sebelah kanan atau. Ya, di sebelah kiri negasi dari jika P maka Q menjadi P dan negasi Q. P dan negasi Q, ya. Ini kita kurung, jangan lupa. Kemudian atau negasi dari jika negasi Q maka negasi R, ya, menjadi negasi Q tetap. Oke, negasi Q tetap. Saya beri kurung dulu. Jika negasi Q dan, nah,
Negasi R-nya kan dinegasikan ya, rumusannya kan begitu ya, untuk negasi dari implikasi. Maka menjadi negasi-negasi R, berarti menjadi R. Begitu. Selesai. Ya, inilah jawaban yang kanan, ini jawaban yang kiri. Begitu ya, cara mengerjakan nomor 1. Oke, berikutnya, nomor berikutnya ya. Nah, sekarang kita punya pernyataan implikasi, ini implikatif ya, dari dua pernyataan majemuk. Yang di sebelah kiri sebagai pernyataan sebabnya adalah P atau Q, kemudian pernyataan akibatnya adalah negasi P dan R. Oke, berarti seperti tadi ya, saya membayangkan ini adalah A, lalu ini adalah B. Pernyataan implikasi ketika dinegasikan, berarti kalau saya menegasikan ya, negasi dari jika A maka B, hasilnya adalah A dan negasi B. Hasilnya kan seperti itu ya. Nah, A-nya tinggal kita ganti dengan P atau Q, B-nya kita ganti dengan negasi P dan R. Ya, maka ini menjadi P atau Q dan negasi dari negasi P dan R. P atau Q tetap di sebelah kiri ini. Dan nah negasi dari negasi P dan R maka menjadi P atau negasi R. Ya. Begitu caranya. Oke ya, selesai. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ya, kita punya pernyataan biimplikasi. Ini jawabannya panjang ya. Jawabannya panjang karena biimplikasi itu negasi bolak-balik ya. Maaf, biimplikasi itu implikasi bolak-balik maksud saya. Sehingga negasinya pun akan bolak-balik ya. Menjadi negasi dari implikasi secara bolak-balik ya. Ya sama dengan tadi kita bayangkan ini A, ini B. Ya kan? Maka kalau kita membuat negasi dari A jika dan hanya jika B, itu hasilnya adalah A dan negasi B gitu ya, atau B dan negasi A, gitu kan ya. Oke, A dan B kita ganti. A diganti dengan jika P maka Q, kita tulis di sini. Jika P maka Q, ya, dan negasi B. Jadi negasi dari negasi P dan R. Ya, nah ini kita beri kurung besar. Kemudian atau, ya atau ini turun ke sini. Nah ini kita masukkan B-nya adalah negasi P dan R dan negasi A ya, negasi dari jika P maka Q. Gitu. Nah, kita beri kurung besar ya. Gitu ya. Nah, masih ada yang belum selesai kan? Ini belum selesai, ada negasi di luar kurung. Ini juga, yang ini juga. Kalau ini sudah selesai ya. Maka kita negasikan itu yang belum selesai. Menjadi jika P maka Q sudah selesai dia. Ya. Dan menjadi P atau negasi R atau negasi P dan R ini sudah selesai ya. Kemudian dan, nah ini kita negasikan, berarti menjadi negasi dari P jika P maka Q adalah P dan negasi Q ya, P dan negasi Q gitu. Udah selesai kan ya, ini kita beri kurung besar ya. Ya, oke, hasilnya seperti itu ya.